pendengar, kita mungkin telah banyak mendengar tentang pelayanan terpadu dari berbagai stakeholder, dari berbagai SKPD, dan apakah yang disebut dengan pelayanan terpadu versi pengadilan agama? Berikut akan dijelaskan oleh Ibu Rahmatul Jannah. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Selamat berjumpa dengan Pengadilan Agama Pelai Hari. Hari ini kami akan menjelaskan atau membawa tema masalah pelayanan terpadu. Iya. Kemudian apa yang dimaksud pelayanan terpadu menurut Pengadilan Agama atau versi Pengadilan Agama Pelai Hari. Okay. Pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam layanan keliling. Layanan keliling. Layanan keliling. Okay. Jadi kami bersama Dukcapil, kemudian KUA melaksanakan layanan keliling isbat nikah, khususnya perkara isbat nikah volunteer. Jadi itu Bu yang dimaksud dengan pelayanan terpadu. Dalam hal ini Pengadilan Agama mengisbatkan pernikahan siri tersebut, kemudian KUA membuatkan atau mencatatkan perkawinan dengan adanya akta nikah. Kemudian juga Dukcapil membuat akta kelahiran setelah terdaftarnya perkawinan mereka di KUA. Oke. Lalu pelayanan terpadu ini tadi yang intinya tadi bersama-sama pada tempat dan waktu tertentu begitu ya. Nah, kemudian yang terlibat adalah Pengadilan Agama, KUA dan Dukcapil. Iya, Dukcapil. Adakah SKPD atau stakeholder lain yang terlibat, Bu, selain daripada tiga ini? Jadi dasar hukum dulu, Bu ya. Yap. Itu sudah jelas di dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 2015 itu ya. Yang terlibat adalah Pengadilan Agama, KUA dan Dukcapil. Oke. Nah, khusus untuk isbat nikah. Ya, nah lalu masing-masing dari SKPD ini perlu dijelaskan juga di mana peran masing-masing. Ya. Sebagaimana yang kami uraikan tadi, Pengadilan Agama berdasarkan permohonan tentunya, permohonan isbat nikah, melaksanakan isbat nikah, sidang isbat. Oke, sidang. Nah, jadi hari itu kami periksa permohonan isbat nikahnya dan hari itu juga penetapannya akan keluar. Nah, setelah selesai penetapan itu diteruskan dengan pencatatan ke KUA. Ya, di KUA. Jadi di dalam tempat tertentu itu kami bersama-sama ya. KUA mencatatkan pernikahannya. Nah, setelah dicatatkan pernikahan dan ada akta nikahnya, kemudian Dukcapil mendata anak-anak yang dari pernikahan siri itu tidak mempunyai akta kelahiran, didata dan dibuatkan akta kelahiran berdasarkan alas hukum dari Pengadilan Agama tadi. Administrasi kependudukannya ya. Nah, lalu ini tadi kalau nikahnya kalau sudah lengkap dari syarat-syaratnya 1 hari selesai, Bu ya? Ya, insya Allah 1 hari selesai karena terpadu ya, Bu ya. Hari itu selesai. Di hari itu selesai. Semuanya. Iya, semuanya. Pencatatan di KUA juga keluar akta nikah berarti hari itu juga hari begitu. Itu juga. Cepat. Gercep. Iya. Nah, kemudian administrasi kependudukan, kewenangan Disdukcapil ya. Hari itu juga. Hari itu juga berarti terdiri dari KTP, akta kelahiran. Akta kelahiran. Kalau isbat nikah atau kelahiran. Akta anak-anak yang lahir dalam pernikahan siri tersebut. Lalu KTP yang bersangkutan juga kan perlu. Kalau dulu kan ibaratnya KTP-nya masih belum kawin. Status kependudukannya juga, Pak. Jadi KTP, KK ya, Bu ya? Ya, semua. KK, kemudian akte kelahiran ya, akta kelahiran anak-anaknya. Nah, lalu pada akta kelahiran anak-anak nih yang menjadi banyak perbincangan juga, Ibu. Pada asalnya kan mereka lahir
setelah sebelum adanya perkawinan resmi ini, begitu ya. Nah, sehingga mungkin di ini tidak bisa dicatat mereka di akta kelahiran. Nah, lalu pada saat dilakukan isbat, kedua orang tuanya sudah sah sehingga ia dapat membuat akta kelahiran. Lalu dalam akta kelahiran itu apakah anak ini ditulis anak sah perkawinan mereka kan? Iya, anak sah, kemudian tempat tanggal lahirnya sesuaikah? Ya, isbat nikah itu kan mensahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan nikah siri tersebut. Jadi pelaksanaan nikahnya tetap tanggal ya yang mereka memang melaksanakan itu. Nah, jadi sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi pengadilan agama mengisbatkan. Nah, jadi ini manfaatnya sangat besar karena dikerjakannya bersama-sama ya dalam terpadu dan satu ya. Kolaborasi cepat ya. juga cepat, ya. Jadi masyarakat kita tidak perlu bolak-balik begitu ya, tidak perlu bolak-balik. Apakah untuk mengurus kepada akta nikah ini ada persyaratan atau include di situ Bu, satu kali persyaratan permohonan nikah isbat begitu? Semuanya sudah include. Jadi tadi kan dalam tadi adanya koordinasi dan bersama-sama dengan instansi kami kan, jadi dengan adanya koordinasi tersebut Bu ya. Jadi persyaratan dari pengadilan agama yang pertama KTP kan, kartu keluarga. Nah, terus juga tidak tercatat yang dari KUA itu sebelum pelaksanaan itu sudah ada koordinasi yang bersama-sama. Jadi ketika pelaksanaannya ketika pelaksanaan jadi sudah jadi satu di situ. Nah, kemudian kalau untuk yang pencatatan akta nikah itu mungkin ada foto itu dari KUA. Yang memang kami tidak itu. Nah, kalau yang untuk persyaratan kartu keluarga atau KTP itu sudah dari persyaratan isbat nikah tersebut. Sudah terpenuhi di situ. Yang pasti sepanjang persyaratannya terpenuhi ya Bu ya. Persyaratannya lengkap begitu. Terpenuhi. Dan itu kami sudah melakukan verifikasi juga data. Nah, kami verifikasi datanya. Oh, hari ini ada sidang terpadu dan kelengkapannya insya Allah sudah terpenuhi. Dan makanya kami koordinasi, artinya ini kemungkinan bisa dilaksanakan. Nah, terus tujuannya itu tadi ya Bu ya, tujuan terpadu, pelayanan terpadu itu adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum. Nah, itu yang pertama tentunya seperti tupoksi kami ya melayani. Kemudian membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak. Tentang akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Jadi membantu masyarakat yang tidak mampu, yang dilakukan secara sederhana. Kan nikahnya isbatnya di kecamatan. Cuman cepat dan biaya juga ringan. Pelayanan terpadu ini Bu, ini masih belum begitu jelas ya. Jadi sidangnya itu di pengadilan agama kah? Nah, itu tadi sidang keliling Bu, sidang di luar gedung. Oh, sidang di luar gedung. Sidang keliling, sidang di luar. Jadi adanya permohonan. Jadi biasanya aparat desa atau kepala desa yang memohon ke pengadilan agama. Ini ada rencana kami di tanggal 3 Maret ini Bu melaksanakan sidang terpadu, pelayanan terpadu bersama KUA dan Dukcapil di Desa Kintab Salaman. Bukan Riam Adungan ya, Riam Adungan. Nah, Jadi ada 28 perkara permohonan isbat nikah lumayan yang banyak akan disidangkan hari itu tanggal 3 Maret tersebut. Kalau misalnya permintaan dari desa itu ada batas limitnya kah Bu? Misalnya minimal 5 pasang begitu atau minimal berapa begitu atau ada maksimalnya atau berapa begitu? Kalau untuk sidang terpadu ini ya memang ada di data dulu, paling tidak 5 kata Ibu tadi. Soalnya kami terjun ke sana, kami turun ke sana. Begitu juga dengan KUA dan Dukcapil. Jadi di data, di data dulu permohonannya, dan kami juga verifikasi dulu, koordinasi. Jadi pas pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Jadi sebelumnya sudah kita lakukan verifikasi, koordinasi begitu ya. Jadi ketika sidang isbat itu dilaksanakan, maka akan dapat berjalan sesuai dengan alur yang sudah kita atur begitu. Sudah dikoordinasikan tadi Bu. Jangan sampai nanti pas misalnya KUA mencari foto
ternyata kada membawa foto. Iya, bawa foto lagi kan memakan waktu begitu ya. Nah, kemudian juga ketika di Dukcapil mencari data-data anak juga, nah salang mengolahkan data anaknya. Nah, salang diuji misalnya apakah bujur anaknya nih yang 2 orang ini begitu ya, anak kandung. Nah, kan ada kemungkinan nanti ya ada misalnya ada anak lain misalnya yang yang ikut di keluarga itu begitu kan. Nah, kemudian juga berkaitan juga dengan kartu keluarga. Nah, karena kartu keluarga juga ada keluarga lain yang tinggal di situ seperti itu kan. Itu perlu data-data yang lengkap dan data-data yang valid ya, diketahui oleh kepala desa juga. Jangan sampai nanti administrasi kependudukan kita juga jadi terganggu nanti karena persiapan data-data dan informasi kita tidak lengkap. Ya. Nah, dalam proses ini program ini sudah berapa tahun Bu dilaksanakan? Sebenarnya Perma itu sudah dari 2015 Bu. Oke, Tanah Laut sendiri melaksanakan mulai kapan? Kami untuk Tanah Laut sudah 3 tahun semenjak kami di sini sudah ada yang terpadu itu ada Bu. Cuman tidak semua sidang isbat itu dilaksanakan secara terpadu. Karena ada kendala-kendala, ada permasalahan. Jadi kami bisa sidang di luar gedung itu sendiri, artinya pengadilan agama aja. Nah, KUA tidak melibatkan juga Dukcapil, tapi bisa kalau koordinasi dan mereka siap, kami bersama-sama melakukan pelayanan terpadu. Seperti kemarin, tahun yang kemarin di Desa Sukarama, ada 20 permohon isbat nikah yang bisa dilaksanakan terpadu, pelayanan terpadu. Karena ada kendalanya seperti seumpamanya di KUA. Kemarin kami ada koordinasi dengan KUA, mereka belum siap karena terbatasnya akta nikah. Kemudian masalah aplikasi yang SIMKah katanya, yang IT-nya. Jadi kami sendiri dulu yang melaksanakan isbat nikah. Jadi mereka nanti kami anjurkan ke KUA aja. Nah, juga terus selanjutnya ke Dukcapil. Ya. Itu salah satu saya tadi pengen tanyakan juga, makanya sudah dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun ya, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan layanan keliling terpadu ini ya. Seperti itu kendalanya Bu. Iya, seperti itu ternyata ya. Lalu apakah pernah terjadi juga Bu ketika kita datang untuk melakukan layanan keliling ya isbat nikah ini ternyata yang kemarin misalnya tercatat ada 28 pasangan yang harus kita isbatkan ya, ternyata misalnya ada beberapa yang tidak hadir begitu. Kami sebelumnya 1 hari sebelum itu udah koordinasi Bu, atau 1-2 hari sekali. Jadi kami mengatakan harus hadir suami istri, saksi. Jadi koordinasi itu yang perlu Bu. Jadi selama ini alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Karena memang mereka membutuhkan, mereka yang memohon. Betul. Mereka yang berkepentingan ngambil manfaat dari pelaksanaan pelayanan terpadu tersebut. Iya. Maksud saya tadi begini, kalau misalnya ada yang tidak hadir, mungkin ada kendala lain misalnya. Apakah koordinasi kita yang mungkin kurang sinkron atau mungkin ada halangan dari pemohon atau klien kita begitu. Bisa Bu, bisa kalau memang hari itu mereka alasannya jelas kan, beralasan, bisa nanti ke kantor, kami tunda kan di kantor pelaksanaannya. Berarti diisbatkan dulu yang hadir ya. Misalnya ada 28 yang tercatat, yang hadir 15. Iya. Jadi tetap diisbatkan ya yang 15 itu begitu ya. Tetap. Iya. Cuman biasa selama ini ya lancar aja Bu. Alhamdulillah lancar. Iya. Dan memang kita ketahui Bu kalau isbat ini kan sesuatu kebutuhan yang pokok lah istilahnya ya, pokok sekali karena isbat ini kesahan nikah itu akan membawa dampak kepada banyak hal dalam kehidupan ya akta kelahiran anak, kemudian juga kartu keluarga ya yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga di masyarakat begitu ya, ketika dia mempunyai akta nikah kan akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kebutuhan dari masyarakat dan ini memang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, kalau menurut data Bu, dalam kurun waktu 3 tahun ini kira-kira permintaan itu berapa banyak,
kemudian dibanding kalau misalnya ada data dari masyarakat kita yang belum menikah secara sah. Ya Bu, semenjak kami di sini sekitar dari perkara kami yang 1.500 kan rata-rata 1.420 1.500 1 tahun. 1 tahun kan. Oke. Ya, sekitar 600 permohonan. Itu termasuk dispensasi ya. Nah, dispensasi kawin, kemudian isbat nikah. Perkara volunteer itu. Ya, memang yang mendominan cerai gugat ya, perceraian. Jadi masih banyak isbat permohonan isbat nikah ini. Masih tinggi lah masih istilahnya tinggi angka isbat nikah. Tapi diperkirakan di tahun-tahun ini ada batas pelaksanaan MOU-nya nggak Bu? Iya Bu. Jadi kami telah melaksanakan di 2021 MOU juga antara Kemenak, Pengadilan Agama dan Dukcapil. Itu udah lama juga. Sejak 2001 ya. Sebagai payung hukum juga. Di samping Perma tadi 2015 tadi. Nah, kemudian untuk layanan keliling ini ke depannya setelah 3 tahun berjalan, nih apakah di dalam MOU misalnya ditargetkan 5 tahun dulu begitu? Artinya masih ada tersisa 2 tahun nih setelah 3 tahun ini, atau jadi, sepanjang diperlukan atau bagaimana? Mungkin karena batas waktu MOU itu kan ada batasnya, nanti mungkin diperbaharui kembali selama ada masalahnya Bu, selama ini apalagi dengan adanya undang-undang perubahan yang terbaru yang tahun 2016 nomor 16 tahun 2019 ya Bu ya, masa perubahan yang semula 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan itu. Nah, jadi nikah siri kelihatannya masih banyak, masih banyak. Iya. Dan juga karena pengaruh kondisi di lapangan biasanya ya Bu, kondisi di masyarakat, sehingga biasanya nikah siri itu harus dilaksanakan gitu. Ya. Apakah masyarakat kurang kesadaran juga, ataukah memang sosialisasi dari aparat atau yang bertugas tentang undang-undang yang terbaru 19 tahun itu. Nah, mereka nikah siri dulu. Tadi saya bilang atau karena ada kondisi di lapangan yang memang mendesak begitu ya. Yang harus dilakukan dulu nikah secara siri begitu. Sebenarnya kan jalur yang resmi itu ada melalui dispensasi kawin. Iya, di Pengadilan Agama. Tapi itu kan memerlukan waktu untuk mengurusnya begitu. Nah, kalau kondisi di lapangan yang mendesak kadang-kadang susah juga begitu. Kalau dievaluasi Bu, dari sekian banyak permintaan isbat ini, grafiknya itu di usia berapa begitu yang isbat ini, kemudian penyebab mereka ke nikah sirinya itu apa begitu? Jadi Bu, dari pengamatan kami, memang yang menjadi alasan mereka melaksanakan isbat nikah bermacam-macam. Yang memang pernikahannya di atas tahun 74 itu yang belum tercatat itu ada juga Bu, yang udah tua-tua itu ada. Yang berusia rata-rata udah 50-an itu ada juga. Kemudian yang katanya masalah ekonomi juga itu ada juga yang sekitar tahun 25 tahun perkawinan, kemudian ada yang 10 tahun, ada yang baru juga. Bervariasi Bu, bervariasi. Jadi variasi lah, sesuai dengan yang mereka ajukan itu, mungkin kebutuhan mereka juga. Nah, masalahnya itu tadi Bu, masalah kurangnya pengetahuan mungkin, dan keadaan juga yang mendesak. Iya, kalau masalah ekonomi Bu, layanan keliling ini terpadu ini ada biaya atau tidak Bu? Nah, tadi itu Bu, yang tujuannya itu tadi. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Nah, kalau memang yang pemohon ini tidak mampu, maka di situ ada berperkara secara cuma-cuma atau predio tadi Bu. Tapi ada juga yang masyarakat memang mampu, itu berbiaya perkara. Nah, tapi yang kebanyakan pemohon itu yang daerah
yang terpencil tadi ya Bu ya, yang jauh, yang itu tuh yang lebih banyak mampu. yang prodionya Ya, begitu prodio, ya. karena mereka menyertakan dengan surat SKTM keterangan, SKTM ya tadi, surat keterangan iya, tidak mampu. Iya, karena di faktor ekonomi ya. Dan letak geografis itu jauh, terjangkau ke KUA, baik ke KUA mereka jauh juga. Nah, biasanya sidang keliling ini dilaksanakan di pusat kecamatan atau di sebuah desa tertentu atau bagaimana Bu? Atau memang kita bervariasi mengambil titik yang lebih mendekati atau bagaimana sudah ditetapkan misalnya wilayahnya? Ya pada dasarnya memang Bu, namanya pengadilan kan sesuai dengan permohonan. Ya, ada permohonan. Jadi yang ada masuk data di kami di Pengadilan Agama itu di Desa Riam Adongan, kan di desa. Dari Kintab itu ulun nggak pernah juga ke sana, katanya sulit. Pernah kita dulu waktu manunggal Riam Adongan. Nah, di situ. Jadi di Desa Riam Adongan itu rencananya. Kalau yang tahun kemarin itu di Desa Sukaramah juga kan. Jadi artinya pelaksanaan ini tidak mutlak harus di pusat kecamatan. Ya, di desa. Jadi Pengadilan Agama sendiri melihat di titik mana yang mendekati kepada para pemohon ini, di para pemohon yang mendekati dan memudahkan. Ya, soalnya ada yang bertanya, kalau misalnya dilaksanakan di kecamatan sama aja juga katanya jauh juga gitu kan, karena dari pelosok kan ke kecamatan begitu. Iya, siapa tahu memang ada aturan yang mengatur di Perma atau di MOU-nya sendiri bahwa pelaksanaan isbat ini atau layanan keliling ini dilaksanakan di pusat kecamatan gitu. Tidak ada. Oke. Jadi kita bisa meminta. Koordinasi aja, Bu. Iya, koordinasi aja. Jadi seperti itu ya para pendengar, bagi desa yang merasa banyak memiliki warga yang belum memiliki akte nikah, ya, kepala desanya bisa mendata ya Bu ya, bisa mendata. Nah, kemudian memenuhi persyaratan-persyaratannya dan dapat meminta kepada Pengadilan Agama. Begitu kan Ibu ya prosedurnya? Iya, prosedur seperti itu. Oke, nah seperti itu ya. Jadi dapat meminta kepada Pengadilan Agama untuk melakukan layanan keliling ya terhadap isbat nikah ini. Ya. Yang lebih mudahnya adalah mungkin aparat desa dapat berkoordinasi, berkoordinasi kepada Pengadilan Agama. Seperti itu. Nah, lalu pendaftaran ini selain daripada lewat kepala desa, adakah pendaftaran ini secara langsung Bu ke Pengadilan Agama sendiri? Jadi pendaftarannya yang sering itu melalui kepala desa, aparat desa. Tapi kami juga manunggal itu bisa Bu. Ketika manunggal ada layanan hukum, di sana kami mendata juga. Oke. Apakah pada saat manunggal itu misalnya saya mendaftar begitu, hari itu bisa dilaksanakan atau nanti dijadwalkan ulang begitu? Tidak bisa Bu, itu lain hukum. Jadi nanti ada perlu waktu, kan ada hukum acara tersendiri. Ada. Nah terus nanti didata juga berapa kan? Jadi dikumpul dulu datanya Bu ya? Datanya dikumpul. Yang penting persyaratannya dipenuhi dulu. Nanti sampai anggarannya, kalau memang dia nggak mampu kami lihat anggarannya. Kalau mereka berbayar kan nggak jadi masalah ya. Iya. Kalau memang yang kalau tidak misalnya mampu, berbayar, kalau boleh tahu Bu, kisarannya berapa? Yang persisnya itu ya Bu ya sesuai radius kasir, yang resminya itu kasir. Cuman ya sekitar 500. Tapi ya 500 karena ini manual Bu. Kalau memang ekot kan lain lagi. Itu manual. Oke. Tergantung juga Bu. Tergantung jarak jauhnya ya. Jarak jauhnya itu letaknya itu di mana. Iya. Jangan sampai nanti masyarakat kita memahaminya begini, ketika manunggal begitu ada layanan keliling ini, mereka langsung datang. Maaf, langsung datang, dipikir bisa langsung menikah pada saat itu begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi adanya permohonan, adanya pemenuhan persyaratan dulu begitu ya. Jadi pada saat manunggal itu kita memasukkan permohonan. Kemudian setelah itu paskanya kita memenuhi persyaratan-persyaratannya ya, persyaratan administrasinya.
Nah, nanti pengadilan agama akan memberikan jadwal ya. Nah, tadi yang bisa diberikan layanan terpadu ini di tempat ya, minimal itu ada 5 pasang. Kalau misalnya hanya 1 pasang, kasihan pengadilannya ya. Iya, jadi dianjurkan kalau memang 1 sampai 2 pasang itu kantor dianjurkan aja. Datang sendiri ke kantor pengadilan ya. Kemudian masalah biaya ya para pendengar, masalah biaya ya jangan khawatir. Pengadilan agama menyediakan ada beberapa peluang yang bisa membebaskan dari biaya ya Bu ya. Tadi ada ekot, kemudian ada prodeo ya. Prodeo pun ada dari pendanaan dari pusat, dari daerah ya, kemudian dari sumber lain begitu ya. Nah, ya, memang untuk pendanaan ini bisa juga kalau memang ada yang sponsor seumpamanya. Dari desa itu yang sponsor kan misalnya perusahaan. Kepala desa kah misalnya lah, iya. Perusahaan kah, kepala desa kah begitu bisa ya. juga itu Bu. Atau kesra seumpama kan. Kalau memang masyarakat membutuhkan dan mereka tidak mampu. Kalau anggaran prodeo kami ternyata terbatas ya. Kemarin juga waktu kita talkshow kan ada juga dari Basnas. Kalau misalnya masyarakat kita menginginkan adanya layanan gratis ya, layanan keliling ini, layanan terpadu ini secara gratis, apakah nanti yang mengurus kepada pihak-pihak atau sumber-sumber donatur tersebut dari pengadilan agama atau masyarakat sendiri Bu? Kalau yang masalah itu Bu bukan kami ya, kami sebagai persyaratannya. Kalau yang memang ada prodi itu kami kan, ya kami. Tapi kalau mereka yang ada donatur itu kan mungkin mereka aparat desanya yang berkoordinasi dengan. Kalau ke Basnas sendiri? Kalau ke Basnasnya kami karena ada MOU juga dari kami. Nah, ada MOU juga dengan Basnas. Iya, bagus. Bagus kali ini. Jadi ini adalah kabar baik ya buat masyarakat. Nah, yang mungkin dulu tidak tahu mereka itu Bu ya, tidak tahu. Nah, makanya lebih banyak mereka menikah siri karena faktor ekonomi ya, karena faktor ekonomi ya. Mungkin karena berbayar, kemudian belum lagi untuk biaya yang lain-lain begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda dapat memanfaatkan ada berbagai peluang gratis yang dapat diambil ya dari pengadilan agama sendiri ya. Yang pasti ketika menemukan kendala dalam pelayanan terpadu atau pelaksanaan isbat ini, Anda dapat berkoordinasi atau berkonsultasi langsung ya, berkonsultasi langsung. Kalaupun misalnya untuk konsultasi tidak bisa datang langsung ke pengadilan agama, kemarin kita ada punya mungkin bisa disebutkan lagi Bu untuk memperjelas di nomor konsultasi kita untuk pengadilan agama. Lupa mencatat tadi. Oke. Baik, sambil kita ingat ya, sambil kita mencari nomor ya, kami ingin sekali menyampaikan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita dapat memahami sehingga ya nikah siri akibat faktor ekonomi tidak memiliki biaya. Nah, ini dapat diminimalisir, bahkan mungkin dapat diatasi sehingga nanti tidak ada alasan lagi begitu menikah siri karena tidak punya uang ya. Nah, kalau masalah untuk biaya yang lain selain daripada kewajiban kita untuk berbayar di pengadilan agama, itu kan bisa diatur oleh keluarga itu sendiri begitu ya. Misalnya untuk selamatan, untuk ya, jadi bisa diatur. Nah, yang pasti mungkin kesulitannya adalah untuk berbayar di pengadilan agama. Nah, untuk transportasi pun ya, jika Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar tidak dapat datang ke pengadilan agama ya, tadi ada layanan langsung, layanan keliling, datang ke lokasi dengan catatan ya harus ada 3 lebih ya atau 5 pasang lah minimal, 5 pasang minimal dengan bantuan kepala desa nanti untuk melakukan permintaan pelaksanaan pelayanan keliling ya Bu ya, seperti itu ya. Untuk layanan pengadilan agama hari tadi WA-nya Bu. 0812 54 59 8875. Nah, ini bisa berkonsultasi langsung melalui WA di nomor tersebut. Iya, oke.
Para pendengar, kami ulangi ya, bagi Anda yang ingin berkonsultasi ya di Pengadilan Agama, ini untuk semua permasalahan kan Bu ya? Iya. Ya, bukan hanya masalah isbat mungkin ya. Oke. Anda dapat menghubungi di 0812 5459 8875. Oke, ya. Jadi Pengadilan Agama Plehari sudah memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat kita dengan segala inovasi-inovasi dari program mereka, ya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat ya untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan ya terhadap aturan-aturan hukum ya, khususnya yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Plehari ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, lalu Bu, dalam kurun waktu sekian lama pelaksanaan layanan keliling secara terpadu ini, adakah masukan-masukan atau saran-saran dari masyarakat khususnya bagi saudara-saudara kita yang sudah merasakan daripada layanan ini? Masukan mungkin atau saran atau mungkin berupa apa gitu dari masyarakat kita? Pada dasarnya ya mereka ya berterima kasih, itu merasa puas dengan ada layanan ini karena dengan isbat, akta nikah, kemudian juga masalah antara kependudukan mereka terpenuhi dan pada dasarnya itu. Dan mereka menginginkan juga pelaksanaan untuk di daerah-daerah yang ya tadi Bu, yang jauh yang terpencil juga ke sana. Cuman karena ada kendala dan ada keterbatasan tadi, nah jadi tidak semuanya bisa kami laksanakan secara terpadu dengan KUA dan Dukcapil. Lalu proses pelaksanaan isbat di lapangan ini Bu, apakah juga digelar kayak sidang di dalam ruangan dengan adanya hakim yang memakai pakaian kebesarannya begitu, lengkap dengan para panitranya dan sebagainya, bagaimana prosesnya Bu? Ya, persidangan di luar gedung itu sama dengan persidangan di kantor Bu. Jadi sama perlengkapannya semua, atributnya semua, kemudian hakim, panitra, tapi kalau untuk terpadu ini ada khusus permanya itu bisa hakim tunggal. Nah, jadi dengan panitra, tidak majelis. Nah, dengan panitra. Jadi itu yang ringan, sederhana dan murah itu, Bu. Iya. Oke. Artinya ya para pendengar, meskipun dilaksanakan sidang keliling secara terpadu di tempat Anda begitu ya, isbat nikah ini tidak mengurangi ya Bu ya, tidak mengurangi makna atau unsur dari pelaksanaan persidangan seperti itu. Ya, jadi dapat dibayangkan begitu ya, Anda dapat membayangkan sendiri begitu. Artinya bukan ini nanti image masyarakat karena ini pelaksanaannya apalagi gratis Bu ya, apalagi gratis gitu kan di desa begitu dilaksanakan kayak formalnya aja gitu. Terkesan iya. Nah, itu ada pemeriksaannya, ada pemeriksaan persidangan juga. Iya. Melalui proses juga. Iya. Artinya proses persidangan, tahapan persidangan tetap berlaku ya sebagaimana persidangan di kantor begitu Bu ya? Iya. Oke. Hukum acara yang diterapkan juga sama. Hukum acara yang diterapkan juga sama. Jadi jangan khawatir, tidak mengurangi makna ya dan tidak mengurangi proses dari pernikahan itu sendiri ya, seperti itu. Dan unsur-unsur yang menikahkannya pun tetap ada, tetap lengkap gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini semata-mata dilakukan oleh Pengadilan Agama tadi untuk memberikan kemudahan ya kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih baik, kemudian juga untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Jadi bukan artinya untuk kepentingan dari Pengadilan Agama sendiri ya Bu ya. Iya. Tapi memang benar-benar Pengadilan Agama melakukan inovasi ini untuk kepentingan masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita berharap masyarakat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Iya, jadi jangan malu ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya para pendengar nih merasa begitu ya, ternyata
pernikahan kita kemarin tidak tercatat. Nah, ataukah misalnya bagi masyarakat kita yang kehilangan buku nikah atau bagaimana, Bu? Ini persyaratan mengikuti isbat ini sekali lagi akan kita jelaskan di sini, Bu. Siapa saja yang bisa? Ya, di dalam KHI ya pasal 7 itu ada menyebutkan, Bu, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Nah, ini, Bu, kalau yang nikah siri itu mau cerai, nah itu bisa disebutkan dulu pernikahannya langsung cerai. Oke. Nah, jadi itu bisa kan dapat akta cerai. Nanti untuk kedepannya bisa nikah resmi. Nah, untuk penyelesaian itu tadi perceraian. Nah, nikah siri itu bisa dilakukan isbat dulu. Yang mau cerai berarti tadi ya, selain daripada yang mensahkan ya. Oke, mensahkan pernikahan. Nah, apalagi nih, Bu, yang bisa diisbatkan selain yang dua ini? Kemudian hilang akta nikah. Nah, jadi, ini tadi yang dipertanyakan, Bu. Hilang akta nikah. Hilang, oke. Sementara di KUA tersebut tidak ditemukan register kan. Nah, jadi itu bisa di dalam pasal 7 KHI itu disebutkan itu alasan-alasan yang bisa diisbatkan pernikahan. Oke. Ya, ada 3 ya, Bu ya? Ya, adanya keraguan juga tangsah tidaknya persyaratan perkawinan itu. Adanya keraguan begitu ya? Ini apa? Masalah wali tadi, Bu. Nah, wali. Jadi di dalam pemeriksaan isbat itu nanti diperiksa kalau memang tidak terpenuhi syarat rukunnya ya, Bu ya. Nah, nanti isbatnya itu kan ditolak dalam artian diperintahkan KUA untuk menikahkan kembali, umpama seperti itu. Nah, kemudian juga adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan yang tadi, Bu, yang sebelum 74. Umpamanya tahun 70 mereka menikahkan belum ada kewajiban untuk mencatatkan. Oke. Kalau dulu kan misalnya sebelum 74 ya memang tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban, mereka juga tidak dapat akta nikah ya, Bu ya? Tidak dapat akta nikah, hanya kayak ada selebaran itu. Iya, surat keterangan begitu. Nah, ini ya, jadi para pendengar dapat dapat mengetahui apakah bagi para pendengar yang mau bercerai tapi pernikahannya kemarin siri ya, Bu ya. Nah, jadi dapat mendaftar di isbat dulu ya. Isbatkan dulu baru bisa cerai secara resmi ya. Nah, seperti itu sehingga nanti perkawinan yang berikutnya ya bisa secara sah. Iya, secara sah. Oke. Secara resmi. Kemudian yang mensahkan perkawinan ya, ini yang paling banyak dianut oleh masyarakat yang ini, Bu, ya, yang mensahkan perkawinan mereka yang banyak dianut ya, yang mereka tahu bahwa itu aja begitu ya. Nah, yang mau cerai karena nikah siri mereka belum tahu. Yang banyak juga jadi permasalahan di masyarakat itu mereka ini, Bu, ada yang suaminya pergi ditinggalkan, kemudian mereka nikah siri. Nah, sementara status dia itu masih secara hukum positif masih hubungan suami istri. Jadi nikah siri. Nah, itu permasalahan yang banyak. Kalau status mereka sama-sama bujang kan untuk volunteer itu kan mudah permohonan isbat nikah. Tapi kalau statusnya belum cerai resmi. Jadi itu diselesaikan dulu ke pengadilan, diputus dulu perkawinannya itu. Nah, nanti mengajukan isbat, dan masalah anaknya nanti ada juga jalan masalah asal-usul anak. Jadi kadang itu, Bu, yang ada bermasalah itu. Iya. Jadi artinya banyak hal yang memungkinkan ya, Bu ya, masyarakat kita ini dapat melakukan isbat ini ya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya semata-mata tadi mensahkan perkawinan, yang banyak dipahami oleh masyarakat yang mensahkan itu. Nah, ini jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, mungkin para pendengar dapat mengetahui apakah yang mau cerai ya karena kemarin pernikahannya siri, nah bisa diisbatkan. Kemudian yang hilang akta nikah, ya boleh hilang akta nikah, tetapi tidak ditemukan adanya catatan di KUA-nya. Ini yang biasanya tidak ada catatan di KUA ini disebabkan apa, Bu? Ya, ada beberapa yang datang juga ke kantor itu. Udah lama, Ibu, tahunnya ini tidak ditemukan juga registernya. Dan ada juga yang nikahnya di tempat lain gitu ya. Di tempat lain terus tidak memungkinkan
ke sana lagi dan dihubungi, ya itu tadi Bu, memang. Oke. Kemudian juga keraguan tadi Bu ya. Nah, keraguan terhadap sah atau tidaknya. Ya, mungkin ada sesuatu. Iya, ada sesuatu mungkin yang diragukan ya. Nah, ini Anda dapat juga mengajukan kembali untuk isbat ya Bu ya, isbat nikah. Nah, atau bagi pasangan yang menikah sebelum berlakunya undang-undang perkawinan ya. Nah, kalau misalnya pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, kalau kita logikanya gitu, orangnya ini pasti sudah tua, ya, tua, sudah berumur lah, sudah ini. Nah, dalam hal ini Bu, apakah memang wajib atau memang perlu sekali begitu dilakukan isbat terhadap mereka yang sudah berumur, sudah lanjut usia? Iya. Ada juga seperti Ibu, memang keperluan mereka kan, keperluan mereka. Jadi kami kan sesuai dengan permohonan mereka. Dan itu jelas ya Bu ya, karena memang belum ada kewajiban untuk mencatatkan saat itu. Iya. Biasanya masyarakat kita begini Bu, kalau misalnya tidak diperlukan begitu ya, misalnya karena sudah berumur, kan tidak ada aktivitas di luar lagi, kan tidak akan dicari-cari begitu ya, surat nikah atau apa begitu, sehingga mereka anteng-anteng aja gitu. Anteng-anteng aja menjalani hidup ya, seperti itu ya. Tapi yang pasti mereka sudah merasa mereka menikah secara sah gitu ya. Cuman bukunya aja yang tidak ada begitu. Karena berlakunya tidak mempunyai kekuatan hukum. Iya, tidak mempunyai kekuatan hukum negara kalau secara Islam, agama sah aja. Nah, seperti nanti itu. Kaitannya juga dengan warisan anak-anaknya kan. Iya. Nah, itu dia. Iya. Jadi tetap diperlukan ya Bu ya, tetap diperlukan karena nanti akan ada warisan, akan ada macam-macam nanti ya ininya kaitannya begitu. Iya, betul sekali. Jadi meskipun sudah lanjut usia, sudah artinya merasa mungkin saat ini tidak penting gitu ya. Tapi di kemudian hari itu pasti akan terpakai ya. Jadi alangkah baiknya pada saat ini ya, ketika layanan ini diluncurkan oleh Pengadilan Agama dengan segala kemudahannya ya, maka kita berharap masyarakat kita dapat mengambil peluang ini, yang memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena tadi disampaikan oleh Ibu Rahmatul Jannah bahwa ini kan nanti ada batas waktu akhirnya begitu ya. Iya, karena MOU kan misalnya 5 tahun ya. Nah, 5 tahun habis nanti akan ada jeda waktu, mungkin akan ada evaluasi mungkin untuk melanjutkan gitu Bu ya. Nah, iya kalau nanti dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan yang tertinggal nanti. Iya. Programnya nggak ada lagi dari pusat ya Bu ya. Programnya nggak ada lagi. Kita berharap memang tidak ada lagi pernikahan siri ya Bu ya. Iya. Jadi Pengadilan Agama ini mencari jalan keluar aja ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau memang masyarakat itu sudah sadar, sudah hukum, artinya tidak menikah di usia 19 tahun kan. Di bawah 19 tahun harus di atas 19 tahun. Kemudian kalau memang perlu sebelum itu melakukan dispensasi, kalau mencapai kan. Kemudian juga yang permasalahan yang ditinggal itu tadi ke pengadilan dulu diselesaikan. Jadi tidak perlu lagi ada isbat nikah ini. Iya. Apalagi di KUA kan juga Bu gratis pernikahan dan tidak ada lagi yang tidak terjangkau kan kecamatan-kecamatan. Iya. Aksesnya sudah cukup bagus ya. Pemerintah kita sudah memberikan pelayanan untuk akses jalan, perbaikan sarana prasarana begitu ya. Jadi masyarakat sudah lebih mudah lah untuk melakukan atau mengambil pelayanan dari berbagai instansi ya, termasuk dari Pengadilan Agama ini ya, KUA. Ya. Di setiap kecamatan KUA ada kan Bu ya? Ada, setiap kecamatan ada KUA. Jadi tidak ada alasan semestinya memang tidak ada siri itu. Iya, semestinya memang tidak ada alasan ya, tetapi pasti ada kendala, ada permasalahan mungkin di lapangan seperti apa. Ngomong-ngomong kalau pengalaman ini Bu, pengalaman pelaksanaan layanan keliling terpadu terhadap isbat nikah ini,
apakah ada yang ternyata baru saja begitu, pasangan muda yang baru saja menikah secara siri begitu, kemudian diisbatkan? Jadi memang ada, Bu. Ada. Selama usianya sekarang sudah 19 tahun bisa kami isbatkan. Saat pelaksanaan sekarang 19 tahun. Kemarin menikahnya 17, masih kan ada 2 tahun. Ya. Tapi kalau memang belum usia pernikahan juga tidak bisa kami isbatkan karena itu melanggar ketentuan juga, ya. Betul. Misalnya ya karena tadi kan bisa karena sesuatu kondisi ya. Nah, ada tadi karena faktor memang belum terdaftar, kemudian ada faktor ekonomi, ya mungkin karena ada faktor kondisi. Nih misalnya, misalnya orang kan karena apa? Kadang-kadang saat ini karena dipengaruhi oleh media sosial dan sebagainya gitu ya. Jadi cepat akrab gitu, Bu. Nah, cepat akrab ya, anak-anak cepat akrab gitu. Usianya memang sudah sampai sih sebenarnya ya. Karena saking akrabnya ya, sehingga masyarakat di sekelilingnya kan khawatir. Masyarakat khawatir kalau terjadi sesuatu begitu. Nah, lalu didesaklah untuk menikah. Dia kan belum ada persiapan apa-apa nih, maka mengambil jalan agar masyarakat ini dapat diredam ya, desakan masyarakat, maka dinikahkanlah secara siri begitu. Iya. Padahal usianya sudah 19 ya, Bu ya. Iya, sudah 19 juga sebenarnya. Aja langsung. Iya. Nah, dalam hal kasus seperti ini begitu ya. Jadi dapat segera meminta atau memohon untuk dilakukan isbat. Selama persyarat-syarat dan rukun itu tadi terpenuhi kan. Iya. Oke. Baik, ada suara pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana? Mama Iksan di Tanjung Bajuwin. Oke, Mama Iksan, apa kabar Pian? Alhamdulillah baik. Pian gimana juga kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat juga Mama Iksan. Silahkan. Iya. Ya, sebelumnya ulun minta maaf ini. Ada orang nikah siri. Tapi dia itu kan mau nikah yang sah itu soalnya dia belum cerai sama suaminya. Karena hukumnya itu. Gimana? Oke. Iya. Itu aja ya. Iya. Sebelumnya ulun minta maaf atas waktunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Iksan di Tanjung Bajuwin. Nah, Ibu, ini ada permasalahan yang dihadapi ya. Nikahnya nikah siri karena dia belum cerai secara sah. Nah, itu. Ini bagaimana nih Bu solusinya? Dia punya buku nikah kan belum diputus perkawinannya. Oke. Nah, jadi yang seperti itu tuh tidak bisa diisbatkan, Bu ya. Tidak bisa langsung diisbatkan. Tidak bisa langsung. Oke. Dia selesaikan dulu perkawinannya yang ada buku nikahnya. Pertama itu diselesaikan. Oke. Nah, diselesaikan dulu perkawinannya. Dan nanti itu kalau dia mengajukan setelah diselesaikan cerai, dapat akta cerai. Nah, isbatnya pun nanti ditolak dulu. Karena pernikahannya terjadi sebelum akta cerai itu kan. Nah, setelah akta cerai dapat statusnya yang satu lawannya suami atau istri itu bagaimana statusnya, dilihat lagi itu, Bu. Permasalahannya. Kalau memang yang satunya statusnya bujangan, perjaka, satunya janda. Jadi yang satunya selesaikan dulu suaminya atau istrinya selesaikan dulu perceraiannya. Dapat akta cerai. Nah, dapat akta cerai, kemudian nanti akta cerai itu bisa bersama dengan satu itu mengajukan isbat. Nah, isbatnya tadi oleh hakim ditolak juga. Namun nanti hakim memerintah untuk nikah ulang kepada KUA berdasarkan akta cerai dan status tadi. Oke. Itu jalannya. Iya. Artinya si yang bersangkutan harus menyelesaikan dulu perceraiannya dengan yang terdahulu begitu, Bu ya? Karena masih punya buku nikah. Oke, karena punya buku nikah, belum cerai tadi. Nah, apakah mungkin belum cerainya ini karena misalnya suaminya tidak berada di tempat atau istri tidak berada di tempat, maka ia memohonnya, Bu ya, memohon untuk
Perceraian tadi. Pengadilan dulu. Oke, selesaikan dulu pernikahannya dulu itu. Oke. Jadi begitu ya, Mama Iksan, yang bersangkutan harus memohon perceraian dulu. Ya, harus memohon perceraian dulu dengan perkawinan yang terdahulu ya. Setelah nanti ada akta cerainya ya, baru dia dapat memohon untuk isbat. Sebenarnya itu kalau memang KUA-nya mau menikahkan dengan akta cerai yang ada tadi dengan status suami atau istrinya yang bujangan itu bisa. Tapi biasanya sebagai dasar KUA minta isbatkan dulu pernikahannya. Ada penetapan pengadilan yang menolak tadi karena nikah siri kan dahulu dari akta cerai gitu kan Bu ya. Nikah dirinya. Nah, jadi tidak mungkin juga kan itu disahkan, nggak mungkin, disebutkan nggak mungkin, karena artinya dia masih hubungan suami istri dengan yang dulu. Nah, di dasarnya KUA itu biasanya penolakan dari hakim, penetapan penolakan isbat itu yang dijadikan dasar untuk menikahkan kembali. Kembali, iya. Kalau misalnya Ibu mereka nikah siri kan Bu ya, misalnya nikah siri sudah selama 2 tahun misalnya, ya selama 2 tahun, lalu ada anak. Lalu kan nanti akan ada nikah ulang. Nikah ulang kan berarti tertanggal dia nikah ulang itu kan Bu ya? Baru itu Bu. Nah, status anaknya tadi asal usul anak nanti Bu, ada jalannya juga. Ada juga jalannya ya. Jadi jangan khawatir ya masyarakat. Yang pasti pengadilan agama akan selalu mencarikan solusi, akan selalu memberikan bantuan ya kepada masyarakat kita. Nah, untuk kasus yang tadi disampaikan oleh Mama Iksan, kita berharap ini dapat diselesaikan dengan segera ya Bu ya. Dapat diselesaikan dengan segera. Silahkan berkonsultasi ke pengadilan agama ya, atau berkonsultasi melalui WhatsApp tadi di 0812 5459 8875. Seperti itu ya Bu ya, nanti akan ada petunjuk dari pengadilan agama apa yang harus dia lakukan. Kita berharap ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, maksud saya seperti itu Bu. Masyarakat seperti itu. Nah, iya. Kami pernah juga koordinasi dengan KUA yang seperti itu banyak permasalahan. Nah, jadi mereka tidak bisa mendaftarkan pernikahannya itu karena masih hubungan suami istri tadi. Iya. Lalu pada akhirnya dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya pada saatnya nanti akan menemukan banyak kendala. Nah, akan menemukan banyak kendala, apalagi nanti dari pernikahan siri ada anak ya. Nah, pernikahan yang terdahulu juga ada anak, nanti kan akan bingung nanti warisnya seperti itu. Nah, jadi untuk kasus seperti ini ya, bagi para pendengar ya, mungkin tadi Mama Iksan hanya mewakili ya, kami juga menghimbau kepada para pendengar masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta, jika memiliki permasalahan-permasalahan seperti ini maka segeralah untuk diselesaikan. Ada solusi-solusi tertentu yang dibantu, yang diberikan oleh pengadilan agama terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, seperti itu ya Bu ya. Yang pasti ya, keberanian kita untuk berkonsultasi ya, keberanian kita untuk melakukan perbaikan ya terhadap permasalahan yang kita hadapi. Ya, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan ya, pernikahan siri, perceraian yang belum jadi ya, perceraian belum jadi bagaimana itu? Ya, ini kan namanya perceraian belum jadi kan Bu ya? Belum ada buktinya. Iya, belum ada buktinya. Meskipun mungkin secara hukum agama sudah ya, kamu saya cerai gitu kan ya. Ada saksi, ada apa, yang satunya udah pulang kemana, pergi kemana gitu ya. Tapi kan masih belum ada hitam di atas putihnya begitu. Apalagi kalau mereka menikahnya secara resmi. Nah, kalau menikahnya secara siri bagaimana Bu? Nah, itu ya Bu ya. Kalau menikah secara siri tadi ada jalannya juga tuh. Nah, ada jalannya juga. Iya. Nah, jadi apapun masalah kawan-kawan, masalah Bapak Ibu ya di lapangan, para pendengar, pengadilan agama akan selalu berusaha untuk membantu ya Bu ya, untuk membantu mencarikan solusinya. Nah, oleh sebab itu maka gunakanlah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Ya, peluang program dari pengadilan agama ini ya, kita berharap seperti itu ya, karena nanti ketika kita tidak tahu nanti ke depannya apakah nanti layanan ini akan terus berlanjut atau kalau layanan ini nanti akan terhenti karena sesuatu hal begitu ya. Nah, sehingga tidak akan ada lagi ya layanan seperti ini. Nah, mumpung ini ada layanan ya, layanan keliling, layanan terpadu dari pengadilan agama dan lintas sektor terkait, maka untuk masyarakat kita berharap untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya.
Ya, ada berbagai permasalahan tadi yang dapat kita mintakan isbat ya, yang mau cerai tapi nikah siri, Ya. iya, kemudian yang lebih banyak itu mungkin dianut di masyarakat yang mensahkan perkawinan ya, kemudian yang akte nikahnya hilang ya, dan tidak ditemukan lagi catatannya di KUA ya, atau KUA-nya jauh ya, nikahnya di luar Kalimantan Selatan, mungkin susah menghubungi ya. Nah, kemudian keraguan terhadap sah atau tidaknya. Ini diingat-ingat nih. Ada keraguan, bujurkah kemarin apa rukun-rukunnya gitu Kak Bu yang tidak terpenuhi begitu, atau walinya atau apanya begitu ya. Nah, kemudian juga bagi para pasangan yang menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan ya tahun 74 ya. Nah, mungkin karena dulu itu kan tidak berkewajiban untuk dicatatkan ya. Nah, ada berbagai kemungkinan. Yang mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh masyarakat kita, dapat dimengerti ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang tidak memiliki buku nikah ya, akta cerai ya. Nah, ini dapat diatasi ya. Segeralah untuk mengambil peluang pelayanan ini ya, karena ini adalah salah satu program terbaik dari Pengadilan Agama ya, bersama dengan lintas sektor terkait ya. Ya, pelayanan terpadu ini juga selain daripada melaksanakan isbat nikah ya, nanti Bapak Ibu akan langsung mendapatkan buku nikah atau akta nikah, kemudian juga administrasi kependudukan ya, seperti misalnya KTP yang mengganti status ya Bu ya. Ya, kemudian KK, kemudian juga akta kelahiran bagi anak-anak. Ya, ini adalah sebuah layanan yang sangat baik, yang sangat menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu sekali lagi kita ingin menghimbau kepada masyarakat untuk mempergunakan sebaik-baiknya layanan ini. Seperti itu ya Bu ya. Baik, para pendengar, ternyata tidak terasa waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, malah lewat. Tapi saya ingin ada closing dulu Bu dari Ibu Rahmatul Jannah. Silakan Bu. Jadi dengan adanya undang-undang yang terbaru ini yang di usia 19 tahun untuk menikah itu tadi, diharapkan masyarakat kalau memang kepentingan mendesak tidak bisa, jadi segera dispensasi juga. Dan kemudian kami berharap juga nanti tidak ada lagi nikah siri, karena jalan itu banyak ya. Nah, jadi mengharapkan tidak ada lagi pernikahan siri, dengan KUA juga gratis, sehingga tidak ada lagi nanti program-program seperti ini. Iya. Nah ya, programnya itu yang kesadaran hukum masyarakat ya. Itu saja Bu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini benar-benar memberikan pemahaman Ibu kepada masyarakat kita ya, untuk dapat meminimalisir dan mempergunakan ya, atau mengambil peluang dari program ini dengan sebaik-baiknya.